Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Pertumbuhan ekonomi global akan didorong oleh ekonomi negara pasar baru berkembang, emerging market economies, yang secara bertahap akan meningkatkan pangsa mereka terhadap PDB dunia dari waktu ke waktu. Diproyeksikan ekonomi dunia akan berlipat ganda pada tahun 2042, tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sekitar 2,6% antara tahun 2016 dan 2050. Pertumbuhan ini diperkirakan hanya didorong oleh pasar negara pasar baru berkembang dan negara berkembang. Dengan ekonomi E7 seperti Brazil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan hampir 3,5% selama 34 tahun ke depan. Dibandingkan menjadi hanya 1,6% untuk negara-negara G7 yang maju seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Kita akan terus melihat pergeseran kekuatan ekonomi global dari ekonomi maju yang mapan terutama di Eropa menuju negara berkembang di Asia dan di tempat lain. Porsi E7 dapat mencakup hampir 50% dari PDB dunia pada tahun 2050. Sedangkan pangsa G7 menurun menjadi hanya lebih dari 20%. Bahkan Cina telah melampaui Amerika Serikat untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam hal paritas daya beli. Sementara India saat ini berada di posisi ketiga dan diproyeksikan akan menyalip Amerika Serikat pada tahun 2040 dalam hal PPP. Pada tahun 2050, Prancis tidak akan lagi menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia. Atas dasar ini, dengan Inggris jatuh ke posisi 10, sementara Indonesia bisa naik ke posisi 4 pada tahun 2050. Pada tahun 2050, 6 dari 7 ekonomi terbesar di dunia adalah negara berkembang saat ini dalam hal P3. Pada tahun 2050, negara-negara berkembang seperti Meksiko dan Indonesia kemungkinan akan lebih besar dari Inggris dan Prancis. Sementara Pakistan dan Mesir dapat menyusul Italia dan Kanada berdasarkan PPP. Dalam hal pertumbuhan, Vietnam, India, dan Bangladesh dapat menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat selama periode 2050 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5% per tahun. Gambar 3 menunjukkan proyeksi tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata selama 34 tahun ke depan untuk semua 32 negara model. Pertumbuhan PDB total juga dipecah menjadi beberapa banyak yang disebabkan oleh pertumbuhan negara dan berapa banyak untuk pertumbuhan PDB real per kapita. Ekonomi dunia akan melambat dari waktu ke waktu dengan pertumbuhan yang moderat setelah tahun 2020.
Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan secara tahunan rata-rata sekitar 3,5% selama 4 tahun ke depan hingga 2020 melambat menjadi 2,7% untuk tahun 2021 sampai 2030. 2,5% untuk dekade setelah itu dan 2,4% untuk 2041-2050. Ini akan terjadi sebanyak negara maju mengalami penurunan tajam dalam populasi usia kerja mereka. Pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan pasar negara berkembang akan moderat ketika ekonomi ini matang. Yang konsisten dengan penelitian akademis tentang kecenderungan tingkat pertumbuhan untuk mundur ke rata-rata dalam jangka panjang. Hal ini diilustrasikan pada gambar 4 dengan tingkat pertumbuhan negara berkembang terbesar yang melambat dari waktu ke waktu. Menjadi sekitar 2% dalam jangka panjang sejalan dengan negara-negara maju utama. India dan Nigeria adalah dua pengecualian utama untuk hal ini. Dengan pertumbuhan tetap lebih tinggi lebih lama karena tingkat pendapatan rata-rata awal yang rendah memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk mengejar pertumbuhan. Laporan dunia di 2050 pertama diterbitkan pada Maret 2006 menampilkan proyeksi potensi pertumbuhan PDB untuk 17 negara ekonomi terkemuka selama periode hingga tahun 2050. Model awal kami mencakup 10 ekonomi maju terbesar G7, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan Jepang, Australia, Spanyol, dan Korea Selatan. Dan 7 negara berkembang terbesar yang kami sebut secara kolektif sebagai E7. Cina, India, Brazil, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki. Kelompok ekonomi G7 dan E7 saat ini menyumbang bagian yang sama dari PDB dunia, masing-masing sebesar 31% dan 37% dalam istilah PPP. Selama beberapa dekade mendatang, pangsa G7 akan turun menjadi sekitar 20% dari PDB dunia. Sementara E7 akan meningkatkan pangsa mereka hingga mencapai hampir 50% dari PDB dunia pada tahun 2050. Melanjutkan pergeseran kekuatan global yang telah kita lihat dalam beberapa dekade terakhir. Dari Eropa dan menuju Asia seperti diilustrasikan pada peta 2. Cina dan India bisa menjadi dua ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Pergeseran kekuatan ekonomi global menuju negara-negara berkembang ini sebagian besar akan didorong oleh Cina dan India. Cina sudah menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam hal PPP setelah mengambil alih AS pada tahun 2014. Ini belum menjadi ekonomi terbesar dalam PDB dan MER. Tetapi kami memproyeksikan bahwa Cina harus menyalip AS untuk mengambil tempat pertama atas dasar ini sebelum 2030. Indonesia bisa menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Melihat lebih dari 3 negara teratas, kita melihat pergerakan yang ditandai dari negara-negara berkembang naik peringkat ke 10 besar
dengan penurunan yang sesuai dalam peringkat negara-negara maju saat ini. Dengan pengecualian Turki, negara-negara E7 akan mendominasi 7 tempat teratas, dengan Indonesia, Brazil, Rusia, dan Meksiko menempati urutan keempat hingga ke-7 pada tahun 2050. Tabel 2 menunjukkan bagaimana peringkat PDB pada PPP berubah dari tahun 2016 hingga 2030 dan 2050. Salah satu perkembangan yang menarik adalah peningkatan kesenjangan antara ekonomi terbesar ketiga dan keempat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2016, ekonomi terbesar ketiga, India, sekitar 175% lebih besar dari Jepang, ekonomi terbesar keempat. Pada tahun 2050, kesenjangan ini bisa tumbuh menjadi 325% antara AS, Amerika Serikat, terbesar ketiga, dan Indonesia, terbesar keempat. Indonesia akan bangkit dan jaya dan menjadi kekuatan dunia dan bergabung dengan negara Cina dan India. Walaupun antara Indonesia dan Cina sempat ada sedikit konflik. Cina, India, dan Indonesia bakal menjadi kekuatan yang sangat disegani di seluruh dunia. Globalisasi akan menguntungkan Indonesia. Mata uang rupiah akan kuat dan diperhitungkan. Australia condong ke negara Asia atau Indonesia. Namun hal ini didahului dengan adanya suatu konflik. Amerika Serikat akan memusuhi Australia karena Australia lebih condong berkiblat dan bergabung dengan negara-negara Asia. Amerika Latin pro ke Indonesia. Malaysia akan menjadi musuh Indonesia, dan setiap negara lain yang anti Indonesia, Malaysia akan mendukungnya. Sementara di Malaysia akan ada bencana besar yang membuatnya benar-benar terpuruk, kolaps. Negara Jepang bakal memusuhi negeri Cina. Dan setiap ada negara-negara lain yang memusuhi Cina, maka Jepang akan segera mendukungnya. Timur Timur akan bergabung kembali dengan Indonesia tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri. Daratan Indonesia akan mengecil. Hampir semua kota-kota di pinggir pantai akan lenyap akibat naiknya permukaan air laut, dan penduduknya akan berkurang. Gunung-gunung banyak yang meletus. Pertanian akan mundur, semua sembako diimpor. Beras akan menjadi makanan penduduk dunia. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.